Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Yohanes Nahuai, senang bisa hadir kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam pertemuan pembekalan karakter Faith Minutes Live episode mulai hari ini sampai kepada 7 pertemuan ke depan. Kita akan memulai dengan sebuah serial pembahasan yang baru. Kita mulai sekarang akan mencoba fokus sebentar untuk ke dalam pernikahan. Saya berharap supaya serial ini bisa juga menolong pasangan-pasangan muda dan juga tentu pasangan-pasangan yang sudah tidak muda lagi. Dalam arti pasangan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun sampai kepada 30 tahun, saya pikir ini pun juga masih bisa berlaku bagi kita semua. Mengapa seperti itu? Karena saya sangat yakin materi-materi yang akan saya bagikan ini saya ambil dari Alkitab. Dan Alkitab adalah buku panduan bagi kehidupan kita semua, apalagi kita sebagai orang Kristen. Dan ternyata Alkitab juga membahas tentang pernikahan. Maka itu serial ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang sudah berkeluarga, yang sudah berkeluarga baru, atau yang sudah berkeluarga lama, atau bahkan yang belum berkeluarga sekalipun. Saya sangat yakin ini juga akan menjadi bekal yang bagus bagi kita semua. Nah, serial ini berjudul 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Saya sengaja memilih kata sehat daripada kata yang benar, baik, dan sebagainya, tetapi lebih kepada sehat. Karena sebetulnya kita semua ingin merindukan punya badan yang sehat, juga termasuk hubungan juga dengan orang lain, kita ingin hubungan yang sehat. Kita juga ingin bisnis yang sehat. Kita juga ingin mempunyai iman yang sehat. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang pernikahan pun saya juga gunakan kata sehat. Sekali lagi judulnya adalah 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Maka itu urutannya adalah yang pertama kasih, yang kedua adalah kerendahan hati, yang ketiga adalah pelayanan, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima penerimaan, 6 perhatian, 7 adalah pengampunan. Maka serial ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga tentu menolong saya sebagai seorang yang sudah menikah. Maka itu saya akan mulai dalam pembahasan episode hari ini, yaitu adalah kasih. Maka hari ini kita akan lihat bahwa sebelum kita masuk kepada tema kasih, saya melihat bahwa di dalam Alkitab kita, pernikahan itu adalah perintah Allah untuk semua manusia. Jadi baik dia laki-laki maupun dia perempuan, sebetulnya perintah Allah adalah untuk laki-laki maupun perempuan menikah. Dan tentu kita sepakat sesuai dengan panduan Alkitab, menikahnya adalah dengan lawan jenis, yaitu laki-laki tentu pasangannya adalah wanita dan juga wanita pasangannya adalah laki-laki. Namun di dalam Alkitab juga ada juga orang-orang yang tidak menikah. Rasul-rasul sebagian besar atau hampir seluruhnya mereka tidak menikah. Petrus dia sudah menikah terlebih dahulu, kemudian dia dipanggil menjadi murid Kristus. Sehingga ketika dia menjadi murid Kristus, dia tidak menceraikan istrinya atau meninggalkan istrinya. Pak Petrus dan istrinya tetap menjadi suami dan istri. Tetapi murid-murid yang lain, bahkan sampai juga kepada Rasul Paulus, mereka juga itu tidak menikah. Nah, sampai juga perkembangan kepada gereja, pendeta-pendeta di dalam dunia Kristen Katolik, mereka juga tidak menikah. Yang biasa kita sebut dengan Romo. Romo-romo tidak menikah. Jadi, apakah mereka melanggar perintah Tuhan Allah? Tentu jawabannya ada tidak. Mereka itu adalah memenuhi panggilan, mereka tidak menikah supaya mereka bisa fokus di dalam pelayanan. Tetapi beda dengan saya sebagai pendeta Kristen Protestan, apalagi sebagai pendeta Kristen karismatik, maka tidak ada beban untuk kita tidak boleh menikah. Tetap boleh menikah. Apabila ada juga pendeta karismatik atau pendeta Kristen Protestan yang tidak mau menikah demi fokus untuk pelayanan, ya boleh-boleh saja. Nah, saya yang akan membahas ini adalah bahwa pada umumnya perintah dari Tuhan Allah untuk semua manusia adalah mereka menikah. Nah, ada juga orang-orang yang tidak menikah karena ada beragam alasan lainnya, misalnya alasan ekonomi, maka mereka tidak menikah. Bisa juga ada alasan fisik, misalnya karena ada gangguan kesehatan, maka dia tidak menikah. Atau bahkan juga ada orang tidak menikah karena bencana alam. Bisa juga karena bencana alam, akhirnya dia tidak menjadi menikah dan seterusnya dia tidak menikah. Nah, ada beragam alasan-alasan lainnya, bisa juga karena perang, orang tidak menjadi menikah, dan masih banyak alasan lainnya. Tetapi pada umumnya, pernikahan itu adalah perintah Allah untuk semua manusia. Kemudian saya juga melihat bahwa pernikahan adalah sarana Allah untuk memberkati manusia. Jadi laki-laki mau diberkati Tuhan Allah adalah wadahnya melalui pernikahan. Perempuan mau diberkati Tuhan Allah, wadahnya juga adalah dari pernikahan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu, misalnya dari Kejadian 2 ayat 18, itu dikatakan bahwa pria akan memiliki seorang penolong yang sepadan.
yaitu adalah wanita. Dan di mana dia bisa dapatkan? Di dalam pernikahan. Nah, berikut juga saya melihat bahwa pria dan tentu wanita juga mendapatkan hadiah, mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu adalah seks. Jadi boleh dikatakan seks itu adalah hadiah atau anugerah dari Tuhan. Namun harus dicatat dan digarisbawahi sebagai penekanan yang penting bahwa seks itu adalah harus hanya berlaku eksklusif bagi wanita dan pria yang sudah terikat sebagai suami dan istri. Nah, ketika belum terikat sebagai suami dan istri, seks itu bukan menjadi berkat, bukan menjadi anugerah, tetapi menjadi kutuk. Menjadi sebuah penghalang berkat untuk berkat-berkat yang lainnya. Nah, berikut juga ketika seorang suami sudah berkeluarga dengan istrinya, dia tidak boleh berhubungan seks dengan wanita yang lainnya. Wanita juga begitu, dia hanya eksklusif bisa berhubungan seks dengan suaminya saja, tidak bisa dengan pria-pria yang lainnya. Maka itu ini adalah sebuah hadiah dan sebuah berkat anugerah dari Tuhan, bahwa seks itu pun termasuk adalah berkat Tuhan bagi pria dan bagi wanita dalam ikatan suami dan istri. Nanti dalam kupasan kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari akan lebih jelas. Tapi tahan dulu, ada satu lagi yang saya mau katakan sebagai pendahuluan. Pernikahan adalah sarana Allah untuk memaksimalkan manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, Tuhan mau memaksimalkan kita. Wadahnya adalah pernikahan. Karena di dalam pernikahan itu kita bisa bukan hanya beranak cucu saja, tetapi juga perintah untuk mengelola bumi dan menaklukkan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kemudian juga bahkan dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15 harus juga mengurus Taman Eden. Nah, karena dosa manusia sudah diusir keluar dari Taman Eden, maka pengurusan Taman Eden sudah lagi tidak menjadi urusan kita. Tetapi perintah untuk beranak cucu dan mengelola bumi dan segala isinya itu tetap berlaku. Maka itu pernikahan adalah sarana untuk Tuhan Allah bisa memaksimalkan laki-laki dan perempuan. Ketika kita bersuami dan beristri, maka disitulah kita bahu-membahu, tolong-menolong, supaya kita punya anak dan punya cucu, sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita ini bisa terserak, tersebar ke seluruh bumi dan mengurus bumi dan menaklukkannya. Jadi, itu sebagai pendahuluan saja, supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua bisa menyadari ulasan serial pembekalan ini adalah pembekalan yang alkitabiah, pembekalan yang akan membantu kita semua. Baik kita yang belum berkeluarga maupun kita yang sudah berkeluarga. Nah, puji Tuhan. Yang pertama adalah dalam serial ini kunci pertama hubungan pernikahan yang sehat itu adalah kasih. Artinya kita semua harus mempunyai kasih. Nah, menariknya Alkitab kita di dalam terjemahan bahasa Yunani, uniknya ada 4 kata kasih yang banyak digunakan di dalam dunia kekristenan mengacu dari bahasa Yunani. Kasih 4 bentuk ini yaitu adalah eros, storge, kemudian philia, dan agape. Nah, makanya 4 jenis kasih ini akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, keempat jenis kasih ini bisa dipraktekkan di dalam pernikahan. Nanti kita akan bahas, yang pertama dulu tentu adalah eros. Nah, dalam bahasa Yunani, kasih eros itu adalah kasih romantis dan juga kasih sensual. Artinya, eros itu adalah sebuah kasih, ada ikatan, ada rasa romantisme ketika saya melihat istri saya dan saya mempunyai perasaan kasih sensual, ya suami dan istri bisa saja ujung-ujungnya kepada seks. Maka kasih eros ini hanya bisa berlaku bagi pria dan wanita dalam ikatan suami dan istri. Saya tidak boleh mempraktekkan kasih eros kepada wanita lain yang bukan istri saya. Istri saya tidak bisa mempraktekkan kasih eros dengan pria lain selain kepada saya. Karena kasih eros hanya eksklusif untuk suami dan istri saja. Maka itu di dalam kata Yunani, kasih itu ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu adalah eros. Hanya eksklusif berlaku bagi suami dan istri yang sah saja. Bahkan ketika misalnya di era modern sekarang ini ada laki-laki dan perempuan sedang berpacaran, dia belum boleh mempraktikkan kasih eros. Kasih erosnya itu harus ditahan terlebih dahulu. Maka itu ada lagi kasih yang kedua, yaitu adalah kasih storge, yaitu kasih kekeluargaan. Nah, uniknya di dalam pernikahan itu, kasih storge pun juga bisa dipraktekkan oleh laki-laki dan perempuan. Artinya suami dan istri bisa mempraktekkan kasih storge. Kenapa seperti itu? Karena kasih storge ini adalah juga dalam bentuk mengasihi pasangan sebagai keluarga sendiri dalam ikatan darah. Makanya Alkitab mengatakan ketika laki-laki dan perempuan itu akan masuk dalam pernikahan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan dikatakan bahwa mereka bukan lagi 2, tetapi mereka satu daging. Maka ketika mereka satu daging, ini sudah menjadi seperti ikatan darah dan daging. Maka itu dalam iman Kristen sebetulnya kita diajarkan untuk tidak ada perceraian.
Hanya bisa perceraian adalah sampai maut yang memisahkannya. Tetapi kalau maut tidak memisahkan berarti sebetulnya tidak boleh bercerai. Nah, jadi dengan kata lain, karena orang sudah laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan, mereka juga terikat dengan kasih storge tadi. Nah, kasih storge ini adalah kasih kekeluargaan. Sebagai contoh, saya mengasihi istri saya bukan hanya eros saja. Karena ketika saya hanya eros kepada istri saya saja, dan kita juga boleh berkata begini, mau sampai kapan kasih itu akan ujung-ujungnya sampai kepada hal romantis? Karena dalam hubungan saya dengan istri, tiap hari pun kita juga selama 24 jam tidak mungkin selalu romantis. Karena misalnya contoh saat ini sedang berlangsung, saya sedang memberikan pembekalan karakter, istri saya berada di tempat lain, kita tidak bisa praktekkan kasih eros saat ini. Karena kasih eros itu adalah kasih yang harus kita terkoneksi, saling membangun hubungan. Misalnya minimal kita terpisah di dua tempat berbeda, tetapi melalui pesan WhatsApp atau SMS atau pesan-pesan yang lain. Misalnya saya mengetik I love you, aku sayang kamu. Itu bisa dengan dilakukan dengan cara apa? Saling ketika kita membangun hubungan. Tetapi kasih storge, yaitu kasih kekeluargaan, maka itu juga ada dalam diri saya untuk saya praktekkan kepada istri. Sehingga ketika misalnya saya pelayanan keluar kota, keluar daerah, bahkan sampai keluar negeri, ikatan saya dengan istri dalam kasih storge itu tetap berlaku. Karena saya harus menganggap istri saya dan saya sudah terikat menjadi satu kesatuan daging. Sudah seperti ikatan antara orang tua dengan anak. Ikatan darah itu tidak bisa diputuskan. Ikatan juga kakak dengan adik itu juga ikatan darah tidak bisa diputuskan. Maka itu Alkitab mengatakan ketika suami dan istri sudah bersatu, mereka itu bukan lagi dua tetapi satu daging. Maka itu dipersatukanlah daging mereka menjadi satu kesatuan. Maka itu sebetulnya suami dan istri tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Makanya praktek kasih storge ini bisa berlaku bagi suami dan istri dalam pernikahan. Sementara kasih storge ini tidak bisa berlaku secara maksimal dalam ikatan kita di pelayanan, ikatan kita di dunia pekerjaan, ikatan kita dalam hubungan bertetangga dengan orang-orang di tetangga kita ini. Kita bisa praktekkan kasih storge, tapi kasih storge itu bisa rusak. Misalnya ketika kita dengan tetangga hubungannya sedang baik, maka kasih storge itu bisa kita praktekkan seakan-akan udah akrab seperti saudara sendiri. Tetapi ketika salah satu menyakiti hati kita, maka kita akhirnya kasih storge itu bisa putus. Nah, di dalam pernikahan kasih storge itu sebetulnya nggak bisa putus. Layaknya seperti saya dengan 3 putra saya. Mau bagaimanapun 3 putra saya dan mau bagaimanapun saya terhadap putra saya tidak bisa menceraikan saya karena terikat dengan ikatan kasih kekeluargaan dalam ikatan darah. Itulah kasih storge. Maka itu juga suami dan istri terikat juga dengan kasih storge. Nah, sementara dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, dalam dunia pertemanan tidak bisa kasih storge itu kita perlakukan terus-menerus. Oke, pada awalnya mungkin bisa. Sampai kita berkata kepada sahabat kita yang dari kecil dulu sama-sama bertumbuh, kita sudah anggap dia seperti saudara sendiri, dia anggap kita seperti saudara sendiri, orang tua kita juga menganggap sahabat kita seperti anaknya sendiri, dan kita juga dianggap seperti anak oleh orang tuanya juga. Itu ikatan kasih storge. Tetapi ketika misalnya, cerita-cerita lah ini sebagai contoh ilustrasi dalam membangun bisnis, kita dengan sahabat kita ini ternyata sahabat kita menipu kita. Dia bohongi kita. Akhirnya putuslah hubungan kasih storge itu. Nah, jadi kasih storge tidak bisa berlaku seumur hidup dalam ikatan persahabatan. Namun, dalam ikatan pernikahan, kasih storge itu mengikat sampai maut memisahkannya. Oke, yang ketiga, yaitu adalah kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih persaudaraan. Beda dengan storge tadi. Storge, kasih kekeluargaan terikat dengan ikatan darah, tetapi kasih filia itu adalah kasih persaudaraan. Jadi sama juga dengan kita dengan pasangan kita, suami dan istri, maka kita mengasihi pasangan sebagai saudara dalam ikatan persahabatan yang baik. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya melihat bahwa dalam hubungan suami dan istri, dalam saya memberikan konseling, dengar-dengar cerita orang, atau mendengarkan kesaksian orang, atau bahkan sekedar kita nonton dalam film-film, baik film drama, atau film di bioskop, atau film serial yang kita nonton di televisi berbayar, semua ketika gambaran ikatan suami dan istri, ada satu kasih yang dilupakan, yaitu kasih filia, yaitu kasih persaudaraan. Sebetulnya kita dengan
sahabat kita kita dengan pasangan kita, itu harus kita praktekkan seperti sahabat. Makanya misalnya contoh saya dengan istri, kita nggak harus selalu semuanya itu mengandung romansa, artinya selalu kasih eros. Karena selalu tidak dalam hubungan saya dengan istri, dalam satu hari saja sebagai contoh, belum tentu kita mempraktekkan kasih sensual, ujung-ujungnya misalnya seks. Kan belum tentu. Tetapi dalam hubungannya misalnya saya ketika pergi makan dengan istri, di saat itu kan kita tidak praktekkan kasih eros. Memang ada sedikit lah misalnya I love you, aku sayang kamu, dan sebagainya. Tetapi dalam momen tersebut kita pun mempraktekkan kasih filia, kasih persaudaraan. Bahkan saya selalu menyemangati pasangan-pasangan suami dan istri supaya dalam menjalani pernikahan jangan hanya hubungan suami sebagai kepala rumah tangga saja, istri sebagai penopang saja, tapi juga sebagai sahabat. Misalnya satu waktu bisa ngobrol, curhat, saling cerita dengan yang lain seperti layaknya kita dengan sahabat kita sendiri. Jadi targetnya Tuhan Allah itu adalah dalam pernikahan suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu juga punya sahabat, bahkan sahabat yang harusnya lebih dekat lagi daripada sahabat kita sendiri. Makanya saya menyarankan supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mempunyai bentuk pernikahan yang sehat, maka itu suami dan istri harus mempraktekkan kasih filia juga, kasih persaudaraan. Jadi kita praktekkan istri kita ini sebagai sahabat kita, suami kita sebagai sahabat kita. Sebagai contoh aplikasinya adalah misalnya saya lihat istri saya misalnya suka nonton drama Korea, misalnya saya sekali-kali juga menemani dia sebagai sahabat untuk ikut nonton juga. Saya penasaran, saya tanya, kamu lagi nonton apa? Inti film itu apa? Saya luangkan waktu sebentar bersama dengan dia. Sebaliknya, ketika misalnya saya nonton sepak bola, maka istri saya pun juga sekali-kali ikut nimbrung. Walaupun nggak ikut nonton penuh 2 jam misalnya. Dia luangkan waktu ya barang 10-15 menit, ikut duduk di sebelah, ditanya, gimana tim kamu? Mainnya bagus nggak kali ini? Nah, saya juga cerita, lagi nggak bagus nih timnya nih. Lagi payah nih. Nah, seperti sahabat. Nah, itu harus dipraktekkan. Makanya supaya pernikahan kita bisa sehat, suami dan istri sama-sama harus juga mempraktekkan kasih filia. Oke, puji Tuhan. Jadi, mengasihi pasangan sebagai saudara dalam ikatan persahabatan yang karib, itu mesti kita jaga. Makanya, supaya dalam pernikahan yang sehat, harus juga ada kasih filia. Yang terakhir, yaitu adalah kasih agape. Nah, memang dalam khotbah-khotbah pendeta-pendeta kebanyakan selalu digambarkan kasih agape itu kebanyakan digambarkan sebagai kasih Allah kepada kita manusia. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari kita pun juga harus mempraktekkan kasih agape. Karena kasih agape itu sebetulnya pada prinsipnya adalah kasih tanpa pamrih. Maka ketika kita mengasihi seseorang tanpa pamrih, tanpa harap kembali, maka itu juga adalah kasih agape. Nah, dengan demikian kita juga harus mempraktekkan kasih agape kepada pasangan kita, yaitu mengasihi pasangan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, miskin maupun kaya, dalam keadaan panas maupun hujan, dalam keadaan baik tidak baik, pokoknya dalam semua situasi, semua keadaan, kita mesti mengasihi tanpa pamrih. Dan bisa juga misalnya dalam praktek pernikahan suami dan istri, kita bisa mempraktekkan kasih sebagai contoh. Misalnya kita bermesra-mesraan dengan istri, kan nggak harus selalu berujungnya kepada seks. Artinya kita hanya bermesra-mesraan tanpa ada kepengen sesuatu. Misalnya kita memberikan hadiah, bukan karena kita pengen juga dapat hadiah. Itu adalah kasih agape. Jadi kasih yang kita beri tanpa harap kembali, itulah kasih agape. Seperti Tuhan. Ketika mati di atas kayu salib, orang mau percaya, haleluya, nggak mau percaya juga, ya nggak apa-apa. Artinya, itulah kasih agape, kasih tanpa pamrih. Andai Tuhan tidak praktek kasih agape, Tuhan bisa berkata, barang siapa yang tidak percaya dengan aku, hari itu juga kita binasakan. Nah, nanti binasanya adalah nanti dengan berbagai macam keadaan zaman, diuji, ditantang dan sebagainya untuk memurnikan kasih agape itu sampai pada ujungnya manusia terlena dengan semua jebakan-jebakan dunia, baru akhirnya manusia sadar, iya ya, Allah dulu mengasihi aku tanpa pamrih, aku menyia-nyiakan kasih tanpa pamrih itu sehingga waktunya sekarang sudah terlambat, maka layaklah aku dihukum. Jadi itulah gambarannya. Nah, sementara dalam hubungan pasangan suami dan istri, kita mesti mengasihi tanpa pamrih, apalagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan turun bukan saat naik, dalam keadaan hujan, dalam keadaan tidak enak. Nah, itulah kasih agape harus dipraktekkan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bisa berkata bahwa hanya di dalam pernikahan saja 4 jenis kasih ini bisa dipraktekkan dengan pasangan. Sementara dengan teman-teman yang lain
teman-teman pelayanan, teman-teman komsel, teman-teman kerja, orang-orang yang kita jumpai, kita nggak bisa praktekkan itu. Misalnya contoh kita dengan pertemanan kita, praktek kasih agape itu sulit juga. Kenapa? Karena misalnya kita memberi orang hadiah, sebetulnya kita mengharapkan juga satu waktu dong, kamu juga berikan aku hadiah. Kita traktir dia makan, kita traktir minum, satu waktu dong, gantian kamu juga traktir. Makanya praktek kasih agape itu agak sulit dalam praktek dalam pertemanan. Tetapi dalam pernikahan kita bisa. Kita memberi istri kado, walaupun dia tidak ulang tahun. Istri tanya, kenapa kamu kasih aku kado? Aku kan gak ulang tahun. Gak apa-apa, aku hanya ingin aja menunjukkan kasih aku, sayang aku kepada kamu. Nah itulah contohnya kasih agape. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa lihat contoh kasih persaudaraan. Dalam ikatan persaudaraan dengan teman-teman itu bisa rusak ketika salah satu berkhianat, salah satu menyakiti hati kita, akhirnya rusaklah kasih filia, kasih persaudaraan. Tapi dengan istri, dengan suami nggak bisa rusak. Kita disakiti, kita mengampuni. Dia buat salah, kita mengampuni. Nah, kasih filia itu harus dijaga dan dirawat, harusnya nggak bisa rusak. Maka itu 4 jenis kasih ini hanya bisa komplit itu dipraktekkan dalam pernikahan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu saja yang saya mau bahas untuk kita semua. Biarlah pembahasan ini lebih dan kurang, singkat atau panjangnya, bisa menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua bahwa pernikahan itu sekali lagi adalah berkat anugerah Dia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang praktek pertama dalam pernikahan yang sehat sesuai dengan Alkitab, yaitu adalah kita punya kasih. Dan 4 jenis kasih ini bisa tumpah ruah di dalam pernikahan. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan. Jadi diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan donasi bagi program kita ini, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa berpartisipasi untuk kelanjutan program ini, dan semua peralatan ini pun juga didukung dari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dan terima kasih untuk supportnya selama ini. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV, dan Bapak Ibu silakan tuliskan komentar. Bapak Ibu juga kasih like, dan jangan lupa klik loncengnya supaya bisa ada notifikasi ketika ada postingan-postingan baru di YouTube kita ini. Dan Bapak Ibu yang gunakan Facebook, silakan follow akun Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu juga bisa menyaksikan rekaman ini atau tayangan live-nya pun juga di Facebook. Dan tentu kita hadir di Instagram, Bapak Ibu juga bisa follow. Kita sementara ini punya 2 akun Instagram, yaitu GBI_Mawar Saron, dan juga satu lagi GBI Mawar Saron Jakarta. Biarlah Bapak Ibu boleh follow kedua-duanya. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga hadir di podcast. Bapak Ibu bisa dengarkan di podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, yang nanti akan berpindah kepada YouTube Podcast. Jadi Bapak Ibu bisa nikmati dalam bentuk audio. Dan saya juga mau menyapa untuk semua pendengar setia yang ada di podcast. Saya cek laporannya, waduh, yang mendengarkan podcast ini beragam, sampai di Amerika, sampai di Eropa, bahkan di Afrika pun juga ada pendengarnya. Jadi shalom, salam bahagia bagi kita semua yang mendengarkan dari berbagai macam benua yang ada di dunia ini. Terima kasih, saya sangat terharu dan saya sangat bersyukur ada juga pendengar-pendengar podcast dari negara-negara lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jumpa dalam pertemuan Kamis depan, dan jangan ketinggalan untuk serial berikutnya, yaitu kerendahan hati, dan itu juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Baik, saya tutup pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk serial tentang pernikahan, sehingga kami semua yang belum berkeluarga diberkati Tuhan, kami yang sudah berkeluarga diberkati Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dapatkan ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan pernikahan kami, dan kami berdoa bagi gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta, Tuhan memberkati, dan kami tentu doakan juga bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami sekaligus menutup pertemuan episode pertama serial Faith Minutes Live ini, supaya kami semua terus berada dalam naungan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pertemuan kita episode pertama ini. Kita akan jumpa dalam pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.